tapi kalanya udah pengen resign sih ada Bang. Udah disuruh. Kau belum dapat penumpang yang kaya ya? Kalian itu pramugari total nggak terbang ada UMR-nya nggak? Ada. Berapa duit? Gaji pokok ikutin gaji pokoknya Jakarta waktu itu. Oh UMR Jakarta ya? Oh. Dan kalau nggak terbang-terbang dipecat gitu? Tergantung, nggak terbang karena apa? Karena sakit, grounded, atau karena penampilan. Kalau alasan sibuk nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Oke, jadi itulah pramugari itu dan mereka nggak boleh tidur ya di pesawat, harus duduk terus. Yes. Karena ya safety-nya, safety Harus pesawat. berjaga ya, makanya kan kita lihat suka bolak-balik. Bang Hotman ada perlu lagi mungkin tambah minumnya, kan gitu. Oke. Dan benar nggak pramugari itu harus sering masuk ke kamar ke pilot untuk karena pilot nggak boleh ketiduran. Iya. Benar kan? Ya, Gua tahu semua. Harus cek. Benar ya? Ya, Untuk memastikan jangan sampai ketiduran gitu ya, ya Bang? harus dibangunin apa? Ya harus dikontrol dong, dicek. Emang kalian begitu terbang bukannya langsung Kompas yang bawa? Ya kan kita pakai autopilot, tapi secara sistem kan nggak boleh ditinggalin. Iya Bang, emang hansip di rumah gue tuh suka ketiduran Bang. Jaga sampai ketiduran, ini kan bawa penumpang bahaya. Pilot itu kadang-kadang juga pergi ke toilet. Ya. Kadang kita kalau ketemu pas di koridornya suka ngobrol. Iya. Berapa lama paling lama pilot bisa meninggalkan setirnya? Ya nggak boleh lama-lama yang jelas. Nggak boleh? Nggak boleh lama-lama. Tapi kan tetap harus ada yang standby. Misalnya kapten saya mau ke toilet, saya standby untuk. Tapi kan selama di atas itu setirnya masih digini-gini atau sudah otomatis? Ya kalau misalnya memungkinkan untuk terus pakai autopilot ya kita pakai autopilot. Oh begitu. Ya. Kalau enggak langsung itu kayak mobil enggak sih? Kalau sudah tidak pakai autopilot, kayak setir mobil enggak bikin ngeng. Gimana? Ya, Kayak kan? bom bongkar enggak? Harus tetap ikutin titik radar ya? Harus tetap ya. Tapi emang kalau pramugari kayak gini Bang, itu ada jatah terbangnya nggak? Misalnya sehari itu harus minimum terbang tuh durasi 3 jam penerbangan atau gimana tuh? Ada. Oh ada? Iya sehari 14 Maksimal kan jam. ya? 14, iya maksimal 14 jam kerja. Maksimal 14 jam. Terus kalau yang berarti terbang-terbang ke luar negeri itu gimana tuh? Itu cabinnya ditambah harus ada misalkan berenam gitu. Kalau yang rute domestik biasa kan berempat untuk pesawatnya gitu. Tambah kru gitu ya? Tambah kru, jadi restnya ditambahin. Kalian kan setiap landing di luar kota sama di luar negeri kan pasti kan di hotel. Iya. Itu gajinya nggak habis untuk shopping apa? Coba, kadang-kadang di Jepang katanya kan sudah landing di ini kata pramugari ini sama saya. Kan begitu landing SMS, Daddy I'm landing. Terus dedinya jawab, sorry aku baru take off. Itu gimana shopping kalian itu? Habis duitnya, habis gajinya nggak? Ya pertama-tama habis. Karena Habis ya? kita first flight ke negara itu, terus kalap sama beli ini terlalu murah, ini di Indonesia nggak ada, di sini nggak ada, jadi habis. Ya apalagi kalau di Singapura kan pasti ke Orchard dong. Pasti iya. shopping kan? Iya. Little India sama Iya. ke Chinatown. Chinatown. Gitu ya? Palingan 2 tahun lah puas gitu, setelahnya baru nabung. Udah bosen kali kalau tiap hari juga lah Bang. Dua tahun habisin duitnya dan selama 2 tahun juga sudah mulai banyak kenal penumpang berduit. Baru-baru ini pesawat jatuh. Ada berita di sosmed, ada berita menyedihkan di mana si pacar dari pramugari ini betapa sedihnya dia menceritakan bagaimana kenangan indah dan dia sedih pacarnya itu sudah meninggal. Bahkan mayatnya pun belum dia bisa tahu. Gimana perasaan kalian seperti itu? Sedih nggak? Sedih ya? Sedih lah. Sedih ya? Sedih lah. Iya, sedih lah. Itu saya lihat di situ ada foto rame-rame pramugari. Apa itu biasa sebelum terbang foto rame-rame? Kadang-kadang sih ya. Kadang Tergantung kalau misalnya ada waktunya buat foto-foto ya. Begitu ya? Iya, betul. Kalau misalnya waktunya nggak ada ya nggak foto. Enggak, langsung kerja. Kalian setiap memasuki pesawat itu ada ketakutan nggak sih? Gue bakal selamat nggak sih gitu? Ada nggak perasaan seperti itu? Atau orang tua kalian khawatir nggak gitu? Apalagi kamu? Enggak, aku sekarang sih udah enggak ya Bang. Udah biasa aja, udah kerja aja. Udah biasa aja ya? Udah biasa aja. Nggak ada perasaan gitu loh? Enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Gimana? ada sedikit paling kabarin orang-orang di rumah, ini mau terbang ke sini ya gitu. Terus kalau udah landing kabarin juga mau terbang lagi kabarin. Jadi
selalu kabar komunikasi aja sama orang rumah. Kalau pilot gimana? Kalau takut sih manusiawi sih ya. Ya. Manusiawi pasti ada lah rasa takut. Cuman gimana kita ngehandle rasa takut itu supaya nggak mendistract hal lain, misalnya sampai lupa prosedur atau apa gitu. Yang penting ya udah rasa takutnya diminimalisir gitu. Yang penting kita ya itu berdoa. Ada nggak dari keluarga kalian, udah deh jangan terbang lagi deh, apalagi dengan suasana sekarang ini, ada nggak perasaan begitu? Kalau orang tua sih lebih ke ya itu kayak misalnya sebelum terbang telepon dulu kan. Kalau mama sih lebih ke bukan ke cuek sih, bukan cuek. Dia kayak berusaha untuk tenang supaya anaknya juga nggak panik gitu. Lebih Begitu kayak ya udah hati-hati ya gitu. Lebih ke situ sih. Tapi kalau Anda kerja puluhan tahun, apa nggak kepikirkan resiko seperti, ibaratnya kalau kita nyetir mobil, ya pasti sekali-sekali kesenggol lah. Ya kan? Cuma masalahnya kalau pesawat itu nggak ada istilah kesenggol. Jatuh atau Ya. gitu, Fatal, gimana itu? langsung fatal ya, Bang. Apa pandangan kalian gitu loh? Kalau pesawat kan jatuh ya lewat gitu kan, kalau mobil kan masih bisa kesenggol gitu. Gimana? Nggak pikir itu? Iya ada, nanti kalanya udah pengen resign sih ada Bang. Udah disuruh. Kau belum dapat penumpang yang kaya ya? Ya? Belum ya? Enggak. Hah? Enggak ada. Enggak ada, belum. Nah, kayak dia udah beruntung, dia langsung nikah. Sebelum Belum juga? Maksudnya Belum nikah. Belum nikah. Dia agak kesulitan karena dia Di kan lebih depan. banyak membawa private jet. Wih. Jadi bosnya itu nggak banyak, jadi pilihannya nggak banyak. Pilihannya nggak banyak benar-benar. Kalau di pesawat ke bisnis kelas, bayangin bisnis kelas itu minimum apa 20 ya kan? Rata-rata 20 seat. 12 minimum ya. 12 seat, taruh itu 6 konglomerat. Ya kenapa enggak ya enggak? Ya? Iya, sadis. Ada satu pengacara minimum biasanya. Saya pernah sebelum Garuda terbang ke Lampung, waktu itu kan pesawat-pesawat swasta lainnya. Apa benar dari segi pilot nih lebih aman kalau jatuh duduk paling belakang? Karena waktu pesawat Garuda jatuh di Jogja, yang mati semua itu adalah yang di tengah, yang di atas mesin. Nggak ada bedanya sih, semua tempat duduk sama. Tapi kan kalau dia cuma meledak, pum, mesinnya pecah, kan kena semua yang di bisnis, yang di tengah lah. Emang mesinnya di mesinnya di kan mana sih, Di mana? Kok di bawah kan di samping? Kan mesinnya kan di daerah tengah sampai ke depan. Oh, belakang. Kalau di belakang kan kita di buntutnya kan? Ya, di buntut. Gitu kan? Nggak. Mudah-mudahan pas jatuh buntutnya melayang di laut. Ya. Nggak hanya. Mungkin pramugari yang bisa jawab kali. Emergency landing juga kalau misalnya di air juga yang tenggelam tuh belakang duluan. Iya. Yang apa? Kalau Yang di tenggelam. luar air. Tenggelam. Ya tuh Kalau emergency landing katanya yang tenggelam belakang duluan. Duluan. Iya, saya Jadi berlomba-lomba lah kalau naik pesawat di belakang. Tapi gua nggak bisa lagi bisnis kelas. Ekonomi melulu. Berarti kan semua sama. Hah? Semua sama. Kan Semua pesawatnya beresiko, Bang. Mungkin Abang Iya. nanti lain kali coba duduknya di sayap, Bang.